Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Viral berita tentang endasmu etik ya. Ini menjadi video ataupun berita yang begitu bertebaran, dan kita mungkin sama-sama punya satu pertanyaan. Apakah itu pertanda bahwa Pak Prabowo baperan? Nah, sahabat sekalian, mari kita lihat. Dalam sebuah pemberitaan disebutkan bahwa Prabowo atau calon presiden nomor urut 2 itu berbicara tentang sesuatu lah ya, dan di dalam itu ada respon terhadap apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, capres nomor urut 1 dalam Rakornas Gerindra, yang kembali mengungkit pertanyaan perihal etika. Nah, ketika itu disampaikan oleh Prabowo, tampak bahwa kemudian dengan jelas Prabowo mengatakan etik, endasmu etik, begitulah kira-kira. Nah, sahabat kalian, tidak begitu jelas sebenarnya konteksnya seperti apa, karena itu kan potongan video ya. Boleh jadi mungkin ada sesuatu yang betul-betul positif sebenarnya di situ. Namun, kita bisa perhatikan lebih jauh, ini telah menjadi konsumsi publik begitu ya. Konsumsi publik yang itu menunjukkan bahwa semua sudah mulai mengulas. Dan mari kita telusuri lebih jauh. Nah, sebenarnya itu adalah berangkat dari dalam debat 12 Desember 23, yang ketika itu Anies sebagai paslonnya capres urut nomor 1 bertanya ya tentang bagaimana perasaan Pak Prabowo perihal keputusan MK yang melahirkan MK dan akhirnya diputuskan itu ada melanggar etika. Nah, sebenarnya itu sudah selesai dalam debat kala itu, karena Pak Prabowo juga telah memberikan jawaban dengan apa yang menjadi perspektifnya sendiri. Namun, saat koordinasi Partai Gerindra yang dikabarkan berlangsung 15 Desember itu, Prabowo kembali mengungkit hal itu, dan ada kalimat yang muncul dan beredar di video itu secara luas, etik, endasmu etik, gitu. Nah, artinya siapapun bisa menduga, ya, bahkan tidak harus sama dugaannya dengan yang kita bahas pada kesempatan ini, bahwa pertanyaan capres nomor 1 kepada Prabowo sebagai capres nomor 2 itu ya diakui atau tidak mungkin membuat Prabowo dalam tanda kutip terganggu atau dalam tanda kutip tidak nyaman. Karena itu ia menghadirkan kembali nuansa dalam debat itu dalam forum partainya sendiri. Nah, beruntungnya Anies Baswedan tidak tertarik melihat kata endasmu etik itu sebagai sebuah kesempatan untuk membalas ya, ataupun melihat itu sebagai sebuah serangan dari Prabowo kepada dirinya. Anies malah membenarkan bahwa dalam perspektif ilmiah etika itu memang dimulai dari kepala. Wah, ini luar biasa ya, sebuah cara menjawab yang diberikan oleh Anies terhadap sesuatu yang sebenarnya publik menilai itu ya dalam tanda kutip memang menyerang Anies Baswedan. Dan sahabat sekalian, secara teori etika itu memang menjadi tolak ukur penilaian seseorang berdasarkan aturan dan norma yang berlaku. Orang yang beretika akan menjauhi ujaran-ujaran tidak perlu, apalagi negatif. Oleh sebab itu, pendidikan etika dan moral dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua sangat berperan dalam mengajari nilai-nilai dasar agama, etika, sopan santun, dan sosial. Yang ini tentu kita harapkan dapat membawa anak-anak kita bisa menghargai, menerapkan, dan menjalankan itu sampai dewasa sebagai sebuah karakter di dalam dirinya. Tentu kita juga sepaham bahwa generasi muda yang baik itu tidak hanya memiliki wawasan tinggi, tetapi juga memiliki etika dan moral yang baik. Jika setiap pemuda menanamkan arti sebuah pentingnya etika dalam diri mereka, maka kehidupan dan masa depan akan tertata dengan baik. Lebih-lebih kalau kemudian anak-anak muda itu menjadi pemimpin. Jadi paslah
bahwa etika itu memang dicontohkan oleh pemimpinnya, baru diikuti yang bawah, dan seterusnya. Namun atas viralnya video itu, jubir Prabowo, Daniel Anjar Simanjuntak, mengatakan Pak Prabowo senang bercanda. Itu bercandaan Pak Prabowo ke kader-kader Gerindra. 1000% bercanda. Nah, sahabat sekalian, secara langsung atau tidak langsung, tentu hal yang telah viral itu tidak lagi bisa dikontrol oleh Prabowo ataupun Partai Gerindra, karena ucapan itu telah menggelinding ke ruang publik. Tugas kita adalah belajar mengambil hikmah bahwa hal-hal yang akan kita ucapkan harus benar-benar terkontrol dengan baik. Dan hal yang menarik, justru Anies Baswedan mampu memberi respon yang elegan, sehingga isu endasmu etik tidak akan berlarut-larut mewarnai pemberitaan. Toh namanya manusia, seperti ada keliru, ya pastilah setiap orang itu pasti ada keliru dan juga ada hilafnya. Yang penting tetap rukun, damai, dan saling menghargai. Dan capres ini antara satu paslon dengan paslon yang lain, jangan kita adu-adu, jangan kita buat mereka harus berseteru, tetapi walaupun beda pikiran, perspektif, harus tetap bersatu. Toh capres hanya satu momen dan Indonesia harus kita jaga bersama-sama. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.